لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang telah mendengar kisah tentang Zulkarnain yang membuat sebuah tembok besi. Dan menurut para ahli sejarah, tembok ini kira-kira dibangun pada tahun 300-an sebelum Masehi. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana cara tembok itu dibuat. Di sini kita akan bahas tembok itu ketika pada tahun 800-an Masehi ada seorang khalifah bermimpi tentang tembok ini. Artinya kita bahas 1200 tahun setelah tembok ini dibangun, atau 200 tahun setelah Al-Quran menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Lalu bagaimana mimpi khalifah tersebut? Kemudian apa yang dilakukan khalifah tersebut setelah beliau bermimpi tentang tembok itu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang mimpi sang khalifah, berikut ini sejarah singkat tentang alasan kenapa tembok Zulkarnain dibangun. Ya'jud dan Ma'jud merupakan dua suku terkuat dan kejam sepanjang sejarah. Tak ada satu kaum pun yang pernah mengalahkan dua suku ini. Mereka sangat senang membuat pengerusakan dan kerap kali membunuh orang. Hingga pada suatu hari, datanglah Raja Zulkarnain dan pasukannya ke tempat tersebut. Kemudian dengan bantuan masyarakat sekitar, Zulkarnain membuat tembok di antara dua buah gunung. Tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Fungsinya adalah Ya'jud dan Ma'jud terkurung dan tak bisa keluar dari balik tembok ini. Setelah tembok ini selesai dibangun dan suku-suku di sekitarnya merasa aman dari serangan Ya'jud dan Ma'jud, di kemudian hari Raja Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, Dia akan menjadikan dinding ini hancur. Dan janji Tuhanku itu adalah benar." Surat Al-Kahfi ayat 98. Jadi sampai hari ini Ya'jud dan Ma'jud masih terkurung di dalam tembok besi itu. Kemudian akan keluar dan membuat kerusakan di seluruh dunia ketika masa-masa dunia diambang kiamat. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda, "La ilaha illallah." Celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Ya'jud dan Ma'jud telah terbuka sebesar ini. Dan Abu Sufyan perawi hadis ini membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Sahih Muslim 5128. Artinya sejak 1200 tahun tembok itu dibangun telah ada lubang di sana. Karena setiap harinya di dalam tembok sana Ya'jud dan Ma'jud berusaha melubangi tembok penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup lagi lubang dinding itu yang padahal kemarin telah berlubang. Ini akan terjadi setiap hari terus-menerus sampai dunia telah di masa akhir kiamat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Pulanglah, insya Allah besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula, seperti hari-hari kemarin. Kemudian mereka melanjutkan melubangi lagi hingga berhasil keluar dari tembok besi itu dan membuat kerusakan yang luar biasa di seluruh dunia. Kisah ini tertulis dalam manuskrip Arab kuno catatan Ibnu Qurzabih
seorang ilmuwan dan geografer terkenal akan karyanya, yaitu kitab Musalik wal Mamalik. Pada suatu malam di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Watsib bermimpi bahwasanya tembok yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain telah jebol dan terbuka. Itu berarti kaum yang ribuan tahun berada di baliknya, yaitu Ya'jud dan Ma'jud, telah berkeliaran di alam bebas. Khalifah sangat ketakutan jika hal itu terjadi. Tandanya telah terjadi malapetaka yang sangat besar. Karena dengan lepasnya Ya'jud dan Ma'jud merupakan satu dari 10 tanda besar kiamat, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain, apakah masih berdiri kokoh atau sudah hancur. Untuk sementara tembok ini masih menjadi misteri di mana letaknya, karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya letaknya di mana. Kemudian salah satu pembesarnya mendatangkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah Al-Watsib memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan bahwasanya tembok Zulkarnain masih aman dan belum jebol. Khalifah memberikan uang kepadanya 5.000 dinar dan ditambah lagi dengan 10.000 dirham pada Salam Tarjuman demi bisa mencari jawaban akan mimpinya itu. Kemudian demi memastikan Salam Tarjuman bisa menemukan tembok itu, sang khalifah mengikut sertakan 50 prajuritnya dan juga dilengkapi dengan perlengkapan untuk selama perjalanannya. Akhirnya mereka pun tiba di suatu wilayah, tepatnya di wilayah Armenia. Armenia adalah negara perbatasan antara Eropa Timur dan Asia, terletak berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang tanahnya berwarna hitam dan air lautnya seolah-olah berwarna kehitaman juga. Kemudian Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di kota yang tanpa penduduk. Kota ini terlihat seperti ditinggalkan terburu-buru oleh penduduknya, jadi tidak ada sama sekali warga di sana. Lalu mereka menemui 1-2 perkampungan yang ada penduduknya. Kemudian Salam pun bertanya kepada penduduk itu. Tapi anehnya para penduduk itu memiliki bahasa yang tidak dikenal alias bahasa asing, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Salam Tarjuman. Dan kemungkinan orang-orang itu adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5.000 tahun. Kemudian karena Salam Tarjuman sulit berkomunikasi, mereka pun akhirnya menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya, apakah mereka mengetahui tentang dinding besi atau tembok dinding besi. Akhirnya para penduduk di sana membawa Salam Tarjuman dan rombongan pergi ke suatu tempat. Warga sekitar menunjukkan bahwasanya di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga. Daerah itu kalau dilihat dari peta dunia disebut dengan Ngarai Derial. Lokasinya berada dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang punya sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk menuju ke lorong lembah tersebut hanya satu jalan ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia. Menurut sejarawan Muslim Abdul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Derial. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam
hingga Laut Kaswain. Abdul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Nah, di daerah tersebut ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang bercampur dengan tembaga. Dan para penduduk yang tidak dikenali bahasanya tadi percaya bahwasanya timbunan besi tersebut untuk menyumbat sebuah lubang besar yang ada di sana. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya karena mereka telah mendengar hikayat dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Salman Tarjuman pun berpikir, memang benar di hadapannya ia melihat sebuah dinding besi yang besar dan kondisinya sudah mulai retak-retak dan ada beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari dalam balik tembok besi ini. Salam Tarjuman pun akhirnya berpikir, jangan-jangan tembok besi ini yang dibuat oleh Zulkarnain pada masa lalu. Tarjuman pun bertanya kepada warga, apa ada yang pernah melihat sesuatu dari balik dinding tembok ini? Iya, kadang kami melihat di puncak gunung ada orang berlarian. Orang-orang yang dimaksud ukurannya tubuhnya sangat kecil dan barbar. Dan suatu waktu masyarakat kampung situ suka mengendor-gedor tembok besi tersebut dan terdengar suara manusia meraung keras dari tembok besi tersebut. Kemudian mendengar perkataan masyarakat sekitar, ya mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat ya. Dan akhirnya Salman Tarjuman pun menyimpulkan mungkin inilah dinding Ya'jud dan Ma'jud. Setelah itu Salman Tarjuman menyongkel sebagian dinding besi tersebut, kemudian dibawa pulang ke istana untuk menunjukkan kepada khalifah. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, setelah Salman Tarjuman bertemu dengan khalifah, diberikanlah potongan tembok besi itu. Kemudian Salman menceritakan bahwasanya tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh. Namun telah ada retakan-retakan dan beberapa lubang di sana, menyimpulkan bahwa kemungkinan tidak lama lagi tembok itu akan runtuh. Mendengar hal itu, sang khalifah pun sangat puas, sekaligus menjadi takut. Bila mana Ya'jud dan Ma'jud telah keluar dari sarangnya, sahabat yang beriman semuanya. 60 tahun kemudian, Khalifah ke-18 Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir tak sengaja menemukan tembok Zulkarnain di tempat yang sama. Khalifah Al-Muqtadir mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan atau yang biasa disebut dengan Ibnu Fadlan untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Bulgaria yang berada di wilayah yang sama. Ketika Salman Tarjuman bertemu dengan tembok Zulkarnain, Bulgaria Volga merupakan kota kuno Muslim ketika itu. Disinilah yang menjadi catatan penting, bahwasanya Ibnu Fadlan juga bertemu dengan Ya'jud dan Ma'jud. Namun anehnya Ibnu Fadlan melihat mereka seukuran sangat besar atau sekitar setinggi pohon kurma. Itu artinya mereka adalah suku raksasa. Masyarakat sekitarnya juga menyebut mereka dengan Ya'jud dan Ma'jud. Tidak tahu mana yang benar antara Salam Tarjuman atau Ibnu Fadlan mengenai gambar fisik dan wujud Ya'jud dan Ma'jud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh-musuh hingga datang Ya'jud dan Ma'jud yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka serupa tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya sampai saat ini pun lokasi tembok ini masih misterius di mana letak persisnya. Bahkan ada yang bilang tembok Zulkarnain itu adalah tembok besar Cina. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu kisah pencarian tembok
besar Zulkarnain. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.